Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO dengan tema kita Milad 104 tahun Aisyah. Yang tadi bersama Ayahanda Profesor Dr. Radang Kahmat. Tadi di awal kita sudah bicara tentang sejarah hadirnya pimpinan pusat Aisyah mewarnai ikhtiar-ikhtiar perjuangan persyarikatan dan bangsa tentunya. Kita melihat bagaimana hadirnya sosok-sosok perempuan yang menjadi tokoh-tokoh pergerakan yang juga menghantarkan kemerdekaan bagi Indonesia. Dan ini menjadi tema yang kita akan perdalam tentunya. Dan tadi kita sebelum mengakhiri segmen pertama, kita juga telah menyinggung bahwasanya di momentum Milad Aisyah ke-104 ini, insya Allah Aisyah akan mengajukan dua tokohnya untuk menjadi pahlawan nasional, yakni Siti Haniah dan Siti Munjiah. Dan langsung saja kita ke Ayahanda Profesor Dr. Radang Kahmat. Ya, jadi saya kembali dulu ke pola pikir Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan itu kan gagas Islam berkemajuan, dan beliau sendiri mengatakannya seperti itu. Jadi sehingga pikiran-pikiran beliau itu sangat maju dan modern dan punya pandangan ke masa depan. Oleh karena itu beliau membuat gagasan untuk mendirikan organisasi perempuan adalah salah satu bagian dari pikiran-pikiran beliau yang berkemajuan Islam yang berkemajuan. Karena terus terang saja di dunia Barat juga pada waktu itu belum semaju sekarang emansipasinya itu. Masih negara-negara Eropa, negara-negara Barat belum ada kesetaraan. Baru setelah Perang Dunia Kedua ada kesetaraan. Tapi Pak Ki Haji Ahmad Dahlan sudah mendahuluinya. Sudah 1917 itu sudah mendirikan organisasi perempuan dan didudukan setara. Dia sebagai ortom istimewa ya, Islam yang berkedudukan seperti itu. Sehingga dari organisasi Aisyah ini lahirlah pejuang-pejuang yang diantaranya tadi dua orang pejuangnya ikut terlibat dalam kongres perempuan itu. Oleh karena itu saya kira wajar kalau pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka, walaupun dalam pahlawan nasional sudah ada beberapa perempuan Ki Haji Ahmad Dahlan, Ibu Fatmawati kan sudah masuk sebagai tokoh-tokoh Aisyah ya, tidak tulis. Tambah kalau dua lagi itu tambah lebih ada pengakuan negara terhadap peranan-peranan kaum perempuan Muhammadiyah. Baik ya. Kalau kita lihat sejarah Aisyah ini tentu tadi seperti yang Anda singgung di awal berkaitan dengan tentu bagi kelompok-kelompok Puritan hadirnya atau diberi tempat bagi kelompok pejuang-pejuang perempuan itu tentu hanya di persyarikatan tentu sebagai salah satu inisiator. Ini sangat menarik ya, Anda bagaimana prinsip-prinsip yang dihadirkan oleh persyarikatan sehingga tidak hanya kaum pria yang bisa berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan, untuk pergerakan dan kebangkitan bangsa, namun Muhammadiyah memberikan tempat yang begitu luas untuk perempuan bisa untuk berbuat atau untuk berikhtiar ini. Ya, karena Muhammadiyah itu kan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa may ya'mal sholihatin min zakari wa unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah akan memberikan pahala yang sama kepada mereka. Itulah maka sawatu alim. Jadi akan sama. Lirijali nasibun mimma kasabu, walinisai nasibun mimma kasab. Nah, bagi laki-laki ada hasil usahanya, dan perempuan ada hasil usahanya pula. Dan seperti diketahui, dunia ini dihuni oleh perempuan maupun laki-laki. Dan dua-duanya sebagai sebuah pasangan yang harmonis, punya peran masing-masing, dan punya garapan masing-masing. Ketika hanya kaum laki-laki saja yang mempunyai peran, saya kira dunia ini akan timpang. Padahal perempuan itu ada punya sebuah misi yang sangat strategis, di antaranya adalah mendidik anak-anaknya sehingga mereka menjadi orang-orang soleh, solehah, dan juga mendampingi suaminya agar suaminya menjadi tenang. Litaskunu ilaiha mawaddatan warahmah. Nanti jadi supaya mendapat ketentraman, ketenangan didampingi oleh istri masing-masing yang soleh. Oleh karena itu peranan perempuan itu sangat luar biasa, baik di dalam maupun di luar rumah. Ya. Saya kira kalau dulu kan di
masyarakat kita beberapa daerah itu perempuan tuh hanya di rumah saja ya. Nah, disebutnya istri ya, istri itu hanya pendamping suami ya. Jadi oleh karena itu Kiai Jamadan mendobrak hal itu, tidak seperti itu. Perempuan mempunyai hak untuk juga ikut berjuang dalam kehidupan, mengembangkan masyarakat maupun negara, termasuk juga mengembangkan agama. Sehingga lahirlah dari sana itu para mubalik-mubalik perempuan, para asatidah perempuan, sehingga mereka bisa berkiprah sama dengan laki-laki. Dan saya kira sekarang itu apalagi tambah maju ya, tidak hanya di sektor-sektor yang sempit, tapi perempuan sudah meluas, pemimpin partai ya, pernah menjadi presiden Ibu Megawati, pernah jadi anggota MPR di parlemen, di menteri. Sekarang kan ada beberapa perempuan, menteri luar negeri, menteri keuangan, jabatan-jabatan sangat strategis. Saya kira itu kita perlu melacak bahwa itu adalah diantaranya gagasan-gagasan dari Kiai Jamadan untuk memperdayakan perempuan. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Indonesia juga sudah kian optimal tentunya untuk memberikan peran bagi kaum perempuan dari berbagai sektor kehidupan tentunya ya. Nah, kalau kita menyoroti sedikit tentang bagaimana Milad 104 tahun Muhammadiyah yang kali ini mengusung tema merekat persatuan, menebar kebaikan di masa pandemi, dan kita juga bisa melihat Yanda bagaimana Aisyah hadir di tengah pandemi dengan perjuangannya membersamai Persyarikatan Muhammadiyah. Kita lihat bagaimana tenaga kesehatan yang merupakan kader-kader Aisyah dari Sekolah Tinggi Kesehatan, dari amal usaha Aisyah yang turun langsung untuk ikut hadir menangani pandemi ini. Ya, saya kira dalam suasana seperti ini betul jadi semboyan atau tema dari Milad Aisyah ke-104 itu, merekat persatuan ya. Jadi memang kita bangsa Indonesia ini sekarang kan terdiri dari berbagai macam kepentingan, baik kaum laki maupun perempuan, dan tersekat-sekat dalam orientasi politik. Bahkan ada yang menjadi bagian dari kepentingan-kepentingan asing juga, berbagai kepentingan asing. Seperti kita lihat dalam media-media sosial, ada yang pro-Israelnya banyak, kayak pro-Palestina, ada pro-Peking, ada pro-Amerika, ada pro-Rusia, pro-Iran, pro-Saudi, bermacam-macam ini. Kalau tidak direkat secepatnya, mungkin ini dikhawatirkan terjadi konflik sosial. Dan kalau sudah konflik sosial akan sangat sulit untuk menyatukan kembali, dan Indonesia itu akan hancur. Oleh karena itu, tema merekat persatuan itu sangat tepat dalam saat sekarang. Yang keduanya adalah tadi menebar kebaikan. Menebar kebaikan dalam masa pandemi. Saya kira Aisyah bersama Muhammadiyah yang bergabung dalam MCCC itu, mereka bukan hanya orang Muhammadiyah, tetapi orang-orang dari Aisyah juga banyak yang ikut berkiprah. Seperti yang digambar oleh Ananda, betapa banyak dokter-dokter perempuan, perawat-perawat perempuan, terus juga tenaga-tenaga sosial perempuan. Kita tidak mensekat, mendiskriminasi. Kita sangat menghormati, dan mereka juga punya profesi-profesi yang dibutuhkan ya untuk penanggulangan pandemi seperti ini. Jadi saya kira tepat sekali itu tema Milad Aisyah, karena sangat fungsional dan juga sangat kontekstual sama sekarang. Baik Yanda, itu tema merekat persatuan menebar kebaikan di masa pandemi. Nah, kita akan ulas di segmen terakhir Yanda, 104 tahun Milad Aisyah. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.